Oke, coba kita pikirin. Ini bukan cuma planet ketiga dari matahari loh. Ini rumah kita, satu-satunya yang kita punya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas profil lengkapnya. Dari inti yang super panas sampai nasib kosmiknya nanti. Yuk kita mulai. Kita semua tinggal di sini kan? Tapi jujur deh, seberapa kenal sih kita sama rumah kita ini? Kita tahu ada daratan, ada lautan, ya gitu-gitu aja. Tapi apa sih yang sebenarnya ada di bawah kaki kita? Dan gimana caranya tarian planet ini di luar angkasa sana ngatur hidup kita sehari-hari? Menarik nih. Ayo kita cari tahu bareng-bareng. Nih, fakta gila buat kamu. Sambil kamu duduk santai nonton ini, sadar nggak sih kalau kita semua lagi melesat dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam? Itu secepat jet tempur loh. Gila kan? Itu kecepatan putaran bumi di ekuator. Dan ini baru pemanasan. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama data-data vitalnya. Anggap aja ini kayak KTP-nya bumi. Isinya ada umur, berat, sama nama panggilannya. Umurnya sekitar 4,5 miliar tahun. Tua banget ya. Masanya, wah ini nih, coba bayangin angka 6, terus di belakangnya ada 24 angka 0. Susah kan ngebayanginnya? Emang berat banget. Ukurannya juga raksasa, radiusnya aja lebih dari 6.000 km. Tapi julukannya yang paling kita kenal itu planet biru. Nah, kenapa ya dipanggil gitu? Nah, ini dia jawabannya. Ternyata, hampir 71% permukaan bumi itu isinya air. Lautan yang super luas inilah yang bikin planet kita kelihatan biru dari luar angkasa. Keren ya? Jadi, daratan yang kita pijak ini sebenarnya ya cuman kayak pulau-pulau raksasa yang ngambang di lautan global. Oke, sekarang kita menyelam lebih dalam yuk. Bukan ke laut, tapi nembus permukaan bumi buat lihat anatominya. Penasaran gak sih sebenarnya ada apa di bawah sana? Perjalanan kita mulai dari kerak bumi. Ini lapisan paling luar yang tipis banget tempat kita hidup. Di bawahnya ada mantel, lapisan tebal, panas dan kental yang terus bergerak kayak bubur panas gitu. Makin dalam lagi, kita ketemu inti luar yang isinya logam cair dan pas di tengah-tengahnya ada inti dalam yang padat. Dan panasnya sepanas permukaan matahari. Wow! Jadi, bumi ini terbuat dari apa aja sih? Resepnya tuh gini, bahan utamanya adalah besi. Karena berat, pas bumi masih muda dan cair dulu, semua besinya tenggelam ke pusat, jadi inti. Terus ada oksigen. Tapi jangan salah ya, oksigen ini kebanyakan kejebak di dalam bebatuan, bukan yang kita hirup. Tambahin silikon sama magnesium, nah, jadilah planet kita. Masih ingat kan soal inti luar yang isinya logam cair tadi? Nah, pergerakan cairan logam ini ternyata menciptakan sesuatu yang super penting, medan magnet. Anggap aja ini perisai tak terlihat raksasa yang lindungin kita. Ngelindungin dari apa? Dari badai matahari yang berbahaya banget. Serius, tanpa perisai ini, atmosfer kita bisa ketiup angin matahari. Dan kehidupan, ya gak bakal ada. Satu hal yang pasti, bumi itu nggak pernah diem. Dia terus-terusan bergerak, menari di angkasa luas. Yuk kita intip beberapa gerakan utamanya. Ini nih, ada fakta menarik yang mungkin kamu belum tahu. Sehari di bumi itu sebenarnya bukan pas 24 jam loh. Satu putaran penuh bumi itu cuma butuh 23 jam, 56 menit. Loh, terus 4 menit yang lagi dari mana? Nah, 4 menit itu waktu tambahan yang bumi butuhin buat ngejar posisi matahari sambil dia ngorbit. Makanya jam kita di-setel jadi 24 jam biar pas. Dan angka ini salah satu angka paling penting buat kita semua. Poros bumi itu ternyata nggak lurus, tapi miring 23,4 derajat. Cuma segitu, tapi kemiringan kecil ini mengubah segalanya. Kemiringan ini bukan kesalahan atau cacat produksi ya, justru inilah yang menciptakan musim. Simpelnya gini, pas bagian bumi kita miring ke arah matahari, kita dapat musim panas. Pas miring ngejauhin matahari, ya datang musim dingin. Mekanisme yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa banget buat kita. Dari semua hal unik tentang bumi, ada satu hal yang bikin planet kita ini benar-benar spesial. Setidaknya sejauh yang kita tahu. Apa itu? Ya, kemampuannya untuk menopang kehidupan. Tapi, apa sih resep rahasianya? Nah, ini dia resep planet layak huni ala bumi. Pertama, harus ada air dalam bentuk cair. Cek. Kedua, butuh atmosfer buat jadi selimut pelindung. Cek. Ketiga, sumber energi yang stabil, yaitu matahari. Cek. Dan terakhir, perisai medan magnet yang tadi udah kita bahas. Cek juga. Bumi punya semua ini dan takarannya pas banget. Dan hasilnya? Ya, sebuah kisah kehidupan yang luar biasa panjang. Mulai dari sel pertama sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, terus ada ledakan keragaman hayati, zaman dinosaurus, dan akhirnya ya kita, manusia.
Kalau kita ibaratkan sejarah bumi itu 24 jam, peradaban manusia itu baru muncul di detik-detik terakhir sebelum jam 12 malam. Cuma sekejap mata. Tapi, hubungan antara planet dan kehidupan ini bukan cuma satu arah loh. Kehidupan itu nggak cuma numpang di bumi. Justru sebaliknya, kehidupan secara aktif mengubah planet ini. Contohnya, fotosintesis. Proses inilah yang mengubah total atmosfer kita, menciptakan oksigen yang kita hirup, dan membangun lapisan ozon pelindung. Jadi, planet dan isinya itu tumbuh dan berevolusi bareng-bareng. Cerita tentang bumi tentu belum selesai. Bab selanjutnya, masa depan, sekarang lagi ditulis. Dan penulisnya ada dua, kita dan alam semesta. Nah, ini jejak yang kita tinggalkan. Lihat aja angka-angka ini. Ini nunjukin seberapa besar kita mengubah wajah bumi buat lahan pertanian, peternakan, dan kota-kota. Dalam waktu yang singkat banget, spesies kita ini udah jadi semacam kekuatan alam baru yang bisa membentuk ulang permukaan planet. Tapi, cerita tentang kita, manusia, itu cuma satu bab kecil. Nasib akhir bumi itu udah ditulis oleh bintang induknya sendiri, yaitu matahari. Matahari kita nggak akan selamanya bersinar kalem kayak sekarang. Seiring bertambahnya usia, dia bakal makin panas. Sekitar 1 miliar tahun lagi, panasnya cukup untuk bikin semua lautan di bumi mendidih. Dan puncaknya, sekitar 5 miliar tahun lagi, matahari bakal mengembang jadi raksasa merah dan kemungkinan besar bakal menelan bumi sekaligus menutup bab terakhir dari kisah planet kita. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Setelah tahu kalau rumah kita ini sangat berharga dan punya tanggal kedaluarsa, baik dari alam semesta maupun dari ulah kita sendiri, gimana seharusnya kita memperlakukan bumi saat ini? Mungkin dengan memahami profil lengkapnya kayak gini, kita bisa mulai lebih menghargai satu-satunya rumah yang kita punya ini.